Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UM, jumpa lagi dengan kami UM Darussalam channel usaha edukasi mandiri milik Yayasan Pesantren Salafiyah Darussalam Talangbulu. Gimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan tetap baik-baik saja di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam situasi sekarang ini, di mana wabah corona sedang melanda dunia, pesan kami untuk sobat-sobat semua, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga interaksi dan berkumpul di kerumunan orang. Tetap berusaha walaupun di sekitar rumah Anda, seperti budidaya ikan lele seperti yang tampak di belakang kita ini. Dan yang terpenting bagi Anda, terutama yang sedang hidup sendiri, berusahalah setidak-tidaknya dalam satu hari itu komentar atau update status di sosmed Anda atau di channel ini. Apa gunanya? Supaya kami ini, sahabat-sahabat Anda semua ini, tahu apakah sobat-sobat semua masih dalam keadaan sehat, baik, ataukah sudah almarhum. Naudzubillah tentunya ya. Nah, baiklah sobat UM, dalam kesempatan kali ini, kami akan mengupload sebuah video tutorial bagaimana caranya membuat kolam lele sesuai dengan usaha kita yang kita geluti di sini. Membuat kolam lele, yaitu kolam bawah atau yang disebut dengan kolam tanah. Biasa lazim disebut dengan kolam bawah, bukan kolam atas atau terpal, tapi kolam tanah yang anti surut. Saya ulangi sekali lagi, anti surut. Dalam artian bukan tidak surut sama sekali, tapi ketika musim kemarau, airnya yang berada di dalam kolam ini tidak mudah surut karena terserap ke dalam tanah, sebagaimana yang dialami oleh kolam-kolam lele yang berada di tanah ini. Ketika di musim kemarau, maka airnya mudah surut, dan itu menjadi PR tersendiri bagi sobat-sobat semua para pembudidaya ikan lele. Sebagaimana kita tahu sobat-sobat semua, kolam ikan lele yang berada di tanah atau di bawah seperti ini, itu jauh lebih sehat bagi ikan lele daripada kolam terpal atau kolam yang ada di atas. Kenapa demikian? Karena kolam lele yang berada di tanah itu, satu, sifat alami tanah itu mempunyai bakteri pengurai yang bisa mengurai kotoran pembuangan ikan lele yang habis makan, BAB-nya itu mudah diurai oleh tanah, sehingga kondisi pH air tetap terjaga. Dan yang kedua, karena ikan lele itu adalah jenis ikan yang berlendir, tentu sangat suka dengan lumpur, dan lumpur tidak akan ada selain di dalam tanah seperti ini. Sehingga lele daya tahannya lebih kuat. Dan yang ketiga dan tidak kalah penting, di dalam tanah ini sangat mudah sekali berkembang biak mikroba-mikroba ya, yang nantinya sangat berguna sekali untuk pakan tambahan si lele. Sehingga kalau kolam lele ini, lele akan mudah cepat besar. Tapi kembali lagi, kendalanya adalah ketika musim kemarau, air di kolam lele ini sangat mudah surut kalau yang kolam bawah seperti ini. Kenapa? Karena air terserap ke dalam tanah. Dan ketika musim penghujan, karena air di dalam tanah itu keluar semua, meresap ke dalam kolam, sehingga kadang pH air kolam juga mudah berubah. Dan itu tentunya tidak baik untuk kolam lele, saudara-saudaraku, sobat-sobat semua. Dan itu menjadi PR tersendiri. Ketika musim kemarau mudah surut, itu jadi PR tersendiri. Ketika musim penghujan, pH air mudah berubah. Itu menjadi PR tersendiri bagi sobat-sobat semua, para pembudidaya ikan lele. Bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita simak terus videonya, tapi jangan lupa ya, like, subscribe, share, dan bunyikan tombol loncengnya supaya sobat-sobat UM semua tidak ketinggalan info-info terupdate dari UM Channel Darussalam, channelnya kita semua yang ingin mandiri. Yuk langsung saja kita tonton videonya, let's go. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengukur panjang dan lebar lokasi yang akan kita gunakan sebagai kolam.
Selanjutnya, setelah kita dapat panjang dan lebarnya, maka baru kita lakukan penggalian. Ya, perlu diketahui dulur-dulur bahwasanya yang mengerjakan ini kenapa kok ramai, ini semua dilakukan oleh sebagian santri Ponpes Salafiyah Darussalam Talangbulu. Penggalian terus dilakukan sehingga mendapatkan kedalaman kolam yang diinginkan. Sedangkan untuk tanah bekas galian bisa diletakkan pada bibir sekeliling kolam yang nantinya sangat berguna sebagai tanggul penahan air hujan yang ada di sekitar kolam supaya tidak masuk mencemari air yang ada di dalam kolam, sehingga bisa merubah pH kolam dan tidak cocok bagi perkembangan ikan lele. Setelah kedalaman kolam dirasa cukup, maka proses selanjutnya adalah meratakan dinding kolam yang tidak rata dengan cangkul yang tajam. Kenapa harus diratakan? Karena ini nantinya sangat berpengaruh pada proses finishing dari pembuatan kolam ini. Kita cangkul terus merata sampai sekeliling kolam. Setelah dinding kolam dan dasar kolam dirasa sudah cukup rata, maka proses selanjutnya adalah proses finishing atau inti dari semua proses pembuatan kolam ini. Kenapa dikatakan inti dari semua proses ini? Karena berhasil dan tidaknya kolam lele ini itu tergantung dari proses finishing ini. Apa proses itu? Yaitu melapisi seluruh dinding kolam dengan tanah liat yang telah kita siapkan, yaitu tanah liat yang sudah kita injak-injak sehingga benar-benar liat. Kenapa harus benar-benar liat? Karena itu nanti akan mempermudah dalam proses pelapisan dinding kolam. Caranya bagaimana? Yaitu caranya tanah liat itu kita ambil, lalu kita tempelkan pada dinding kolam, lalu kita tekan. Setelah itu kita urut-urut sambil ditekan sehingga merata menutup seluruh pori-pori tanah dinding kolam dan dasar kolam. Kenapa pori-pori tanah harus tertutup semua? Karena dari pori-pori tanah itulah yang nantinya menjadi celah bagi air, baik dari dalam kolam ataupun dari luar kolam. Yang dimaksud menahan air dari dalam kolam adalah yaitu ketika kemarau, air dari dalam kolam tidak meresap keluar melalui pori-pori tanah sehingga menyebabkan air mudah surut. Sedangkan yang dimaksud dengan menahan air dari luar adalah ketika musim penghujan, air dari dalam tanah akan mudah masuk ke dalam kolam melalui celah pori-pori tanah. Sehingga yang terjadi adalah air di dalam kolam akan mudah sekali berubah pH-nya. Yang mana hal tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup ikan lele. Oleh sebab itu, maka proses finishing atau pelapisan dinding kolam dan dasar kolam ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti supaya bisa didapatkan hasil yang maksimal dan merata seluruh dinding kolam terlapisi pori-porinya.
Paham nggak? Ciri-ciri pelapisan ini telah selesai dan sempurna adalah ketika dinding kolam seperti kita lihat pada gambar telah betul-betul rata dan menjadi sangat licin seperti ini. Lalu setelah semua ini selesai, jangan lupa bersihkan semua alat supaya tidak berkarat, dan bersihkan badan dengan air bersih, dan jangan lupa menggunakan sabun dan antisep supaya terbebas dari segala kuman dan virus, terutama virus corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.